Haleluya, haleluya. Shalom seluruh pemirsa, pendengar channel Smart People Church dimanapun berada. Khususnya pada hari ini kita ketemu lagi di program Family Corner, khusus berbicara topik tentang keluarga. Sebelum kita bersama-sama belajar, perkenalkan saya Pendeta Daniel Artius, saya seorang gembala sidang, dan saya juga sudah berkeluarga, istri satu tentunya ya, anak dua, dan usia pernikahan kami sudah berjalan 26 tahun. Ya, walaupun masih muda ya, 26 tahun usia pernikahan, tetapi kami melihat bahwa sungguh kalau sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, dan saya juga merasakan bahwa pernikahan kami hari demi hari semakin tambah harmonis, tambah bahagia, dan saya berdoa melalui program ini, melalui kita sama-sama mendengar firman Tuhan, dan juga kita bisa sharing tentang kami juga tentang kesaksian hidup kami, bisa memberkati seluruh pendengar, pemirsa program atau di channel dari Smart People Church pada hari ini. Dan sebelum kita masuk mendengarkan pesan atau kita sama-sama belajar kembali tentang keluarga, tentang pernikahan, kita akan satukan hati berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, seluruh pemirsa, pendengar yang setia, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami oleh anugerah-Mu. Pada hari ini kami kembali bisa bersama-sama ada di dalam program Family Corner di channel Smart People Church pada hari ini. Dan saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup, Engkaulah yang berkuasa untuk memberkati pernikahan kami, keluarga kami, sehingga lewat keluarga, lewat pernikahan kami, rencanamu, kehendakmu terus digenapi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu hamba berdoa, limpahkan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, karena dengan hikmat dan pengertian kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, kami bisa mengerti apa yang Kau mau, yang harus kami lakukan, maupun yang tidak boleh kami lakukan dalam keluarga, dalam pernikahan kami. Sehingga pernikahan kami akan menjadi pernikahan yang diberkati, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur, Engkau berkati program hari ini, Engkau berkati acara hari ini dari awal sampai selesainya, dan kami siap untuk mendengar pesan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam sekali lagi seluruh pemirsa pendengar program Family Corner pada pagi atau pada hari ini dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengar tentang pesan firman Tuhan tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama perlu kita kembali diingatkan tentang kenapa ada sebuah pernikahan, ya. Dan dalam perjalanan pernikahan kami selama 26 tahun, ya, kami pun mengalami ada titik-titik atau keadaan-keadaan pernikahan kami tidak bahagia, tidak harmonis, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi saya tidak malu terbuka karena ada statement berkata bahwa keterbukaan itu awal dari pemulihan. Dan saya melihat bahwa keluarga kami pernah gagal ketika kami terbuka kepada saudara-saudara seiman, bukan untuk mempermalukan diri, tetapi untuk terus didukung, didoakan, ya. Maka kami melihat pernikahan kami pun hari demi hari terus dipulihkan, dan saya melihat ada keharmonisan, ada kebahagiaan sampai pada hari ini. Ya,
Dan dalam pengalaman saya melihat bahwa salah satu penyebab daripada pernikahan itu tidak bahagia, tidak harmonis, yaitu kurangnya pengetahuan, kurangnya pengertian menyangkut pernikahan atau bagaimana berkeluarga, berumah tangga. Kenapa saya katakan demikian? Memang saya dan istri saya, ya, kami lulusan dari sekolah tinggi teologia, ya, di suatu sekolah tinggi teologia yang baik juga, dan di dalam sekolah tinggi teologia ini juga ada mata kuliah tentang pernikahan Kristen. Kami berpikir pada saat itu ketika kami udah lulus sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologia, kami sudah belajar tentang pernikahan. Ketika kami masuk dalam pernikahan, ya tentu setiap orang yang memasuki pernikahan, harapannya rumah tangganya rukun, harmonis, dan bahagia. Tapi kenyataannya khususnya ya Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, di tahun-tahun pertama, 1 tahun atau 2 tahun pertama pernikahan kami, ternyata pernikahan kami tidak seperti yang kami harapkan. Ya, kami mengalami hampir tiap hari Bapak Ibu ya, mengalami yang namanya keributan, ya ketidakcocokan karena memang sisi secara jasmani ya memang kita masuk dalam pernikahan dari latar belakang, baik suku, baik itu budaya yang berbeda. Jadi perkenalkan saya sendiri asli sebenarnya saat ini kami ada di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Saya asli penduduk dari Kalimantan Tengah, orang Dayak asli, sementara istri saya campuran ya, ada Manado, ada Ambonnya juga, ya ada marga Ambonnya juga. Dan memang kami ketemu di sekolah kitab dan kami masuk dalam pernikahan dari latar belakang yang berbeda. Jadi banyak perbedaan-perbedaan, baik itu gaya hidup maupun juga kebiasaan-kebiasaan atau juga budaya begitu berbeda. Sehingga di tahun pertama, tahun kedua kami sangat shock Bapak Ibu ya, karena kami hampir tiap hari berkelahi dan istri saya selalu berkata cerai ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita hamba Tuhan ya, lulusan sekolah tinggi teologi dan saat itu kami juga mengembalakan sebuah gereja. Tapi tiap hari kami ribut bahkan sampai ribut besar ya. Dan dalam situasi seperti itu saya dan istri ya seperti menghadap ke Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Nah, dari pengalaman itu saya melihat bahwa salah satu penyebab pernikahan itu tidak harmonis, tidak bahagia adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya pengertian tentang pernikahan. Ya, pengetahuan pengetahuan dan pengertian di sini bukan hanya kita terima pengetahuan secara umum, tapi pengertian dan pemahaman di sini kita dasari landasi adalah pengetahuan atau pengertian kita dari apa yang firman katakan tentang sebuah pernikahan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau berbicara soal pengetahuan, pengertian secara umum, mungkin saya berkata saya banyak tahu karena sudah belajar di sekolah Alkitab atau ikut seminar dan lain sebagainya tentang bagaimana menciptakan pernikahan itu bahagia. Tetapi kenyataannya ketika kami masuk dalam pernikahan, awal-awal pernikahan kami, ya Bapak Ibu, kami tidak tidak menemukan kebahagiaan itu. Malah istilahnya kami justru mengalami pernikahan kami bukan taman Eden ya, tapi bukan surga, tapi justru neraka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini saya bisa membuktikan bahwa semua karena Tuhan, karena pengertian, karena landasan dari pernikahan kita adalah firman Tuhan, adalah Tuhan sendiri. Maka hari ini usia pernikahan kami berjalan sudah 26 tahun, kami tetap hidup dalam perjanjian pernikahan yang ilahi, ya, dan anak-anak kami juga diberkati Tuhan, dan kami melihat hari-hari ini sungguh pernikahan kami pernikahan yang Tuhan bawa hari demi hari penuh dengan kebahagiaan. Nah,
apa pengetahuan yang harus kita miliki di dalam sebuah pernikahan, sehingga pengetahuan pengertian inilah yang menjadi landasan, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar, yang menjadi resep rahasia membuat pernikahan kita menjadi bahagia. Nah, landasan firman Tuhan, landasan yang kita akan pelajari, kita kembali kepada pernikahan yang pertama. Ya, Bapak Ibu, ya yang semangat katakan amin. Yang siap diberkati lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan haleluya, puji Tuhan. Saya akan mengajak kita melihat dan mendengarkan firman Tuhan, bagian yang tentu mungkin bukan hal yang baru atau sesuatu yang asing buat kita, maksudnya karena kita sudah sering mendengar dan membaca bagian ini. Saya mengajak pemirsa pendengar, dimanapun berada, kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kita kembali kepada pernikahan yang pertama yang ada di firman Tuhan. Ya, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, saya akan baca. Mari kita simak demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Pengetahuan pengertian yang pertama menjadi landasan dalam pernikahan, untuk pernikahan kita, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang harmonis, pernikahan yang langgeng, pernikahan yang tentunya tujuan Tuhan adalah menjadi berkat. Yang pertama, kita kembali kepada prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap pernikahan atau pernikahan itu ada, itu diciptakan atau ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi pernikahan kita hari ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan berkata, Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang berinisiatif, Tuhanlah yang berkehendak untuk membentuk sebuah pernikahan. Seperti dalam firman Tuhan yang baru kita baca, ayat yang ke-18 tadi, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi yang berkeinginan, yang berkehendak, yang berinisiatif untuk membentuk atau menciptakan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga atau sebuah pernikahan yang pertama dalam kitab Kejadian, itu adalah kehendak dan inisiatif daripada Tuhan sendiri. Demikian juga hari ini keluarga demi keluarga. Mari kita kembali kepada landasan firman Tuhan ini. Hari ini pernikahan kita ada bukan karena semata-mata ya setiap kita hamba Tuhan ketika kita ada jemaat yang mau menikah, tentu mereka melalui mekanisme yang namanya konseling pranikah.
ya, ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, bahkan saya dengar ada yang lebih mungkin setahun ya. Jadi kalau belum ikut konseling pranikah, maka mereka belum bisa dilakukan pemberkatan nikah atau peneguhan nikah. Nah, tujuannya bukan untuk mempersulit, ya seperti tadi tujuannya untuk membangun sebuah pondasi, landasan untuk memasuki sebuah pernikahan. Karena pernikahan yang bahagia salah satunya adalah karena memiliki sebuah pengertian pengetahuan yang benar sebelum memasuki sebuah pernikahan. Jadi itu hal yang sangat baik buat setiap pasangan yang mau menikah. Nah, setiap saya ketika konseling pernikahan, saya selalu bertanya kepada calon atau kedua mempelai, kenapa mereka mau menikah? Ya, tentu alasan selalu diungkapkan bermacam-macam alasan. Ada alasan orang menikah karena mereka berkata alasannya karena udah usia, ada alasan karena orang tua yang menyuruh sudah pengen punya cucu. Ada juga yang menikah karena cinta pasti ya, karena merasa sudah cocok, merasa dialah perempuan yang tercantik di seluruh dunia, dialah laki-laki yang terganteng di seluruh dunia. Jadi sudah merasa cocok, merasa pas, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi ada banyak alasan-alasan seseorang untuk menikah. Tetapi kita melihat firman Tuhan hari ini, pernikahan itu terjadi, pernikahan itu bisa terbentuk. Itu semua ada di dalam penetapan dan rancangan Tuhan. Jadi poinnya hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita, mari kita mau menyadari dan melihat pernikahan kita hari ini ada karena semata-mata Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menetapkannya. Jadi yang memiliki pernikahan kita, yang menciptakan pernikahan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus sadar untuk kita menjalankan pernikahan ini tidak dengan sembarangan. Karena yang membentuk, yang menciptakan pernikahan kita adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, dengan kesadaran dan pengertian ini, maka kita juga disadarkan kalau pernikahan kita adalah milik Tuhan, kalau pernikahan kita, keluarga kita sekarang adalah Tuhan yang menetapkan dan berkehendak, berarti Tuhan itu punya sebuah tujuan dalam sebuah pernikahan kita. Betul ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena apapun yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan punya sebuah tujuan lewat segala sesuatu yang Dia ciptakan. Seperti gambaran kita tahu apapun di dunia ini, ya sesuatu yang dibuat, yang diciptakan itu punya maksud, punya tujuan, ya. Apapun ya, alat musik, gitar, keyboard, semua diciptakan untuk maksud dan tujuannya tersendiri, ya. Barang-barang dapur, panci, wajan, ya, ya sendok, garpu, ya, semua diciptakan punya maksud dan tujuannya, penggunaannya masing-masing. Nah, demikian juga dalam pernikahan kita. Ya, yang pertama, kita harus sadar pernikahan kita ini adalah ciptaan dan milik Tuhan. Jadi mari kita melihat hari ini pernikahan kita bukan kebetulan, bukan karena sekedar alasan cinta, bukan karena ada alasan umur atau usia. Beberapa waktu kita lalu pernikahan kita memutuskan untuk menikah atau alasan-alasan cinta atau alasan yang lain. Tapi kalau hari ini kita sudah masuk dalam pernikahan dan ada dalam sebuah keluarga, keluarga kita adalah miliknya Tuhan. Ada di dalam penetapan dan kehendak Tuhan. Nah, kesadaran ini Bapak Ibu yang membuat sampai hari ini bukan karena saya dan istri saya orang yang hebat untuk bisa hidup setia dalam sebuah pernikahan, ya. Karena seperti saya katakan tadi, kami pun mengalami badai, kami mengalami keributan demi keributan. Suasana pernikahan kami bukan pernikahan yang harmonis awal-awal pernikahan. Kami mengalami namanya suasana neraka dalam pernikahan kami. Ribut terus Bapak Ibu ya. Bahkan ributnya bukan ribut kecil lagi ya. Sebenarnya kalau diceritakan semua itu kalau mengingat beberapa tahun yang lalu sangat mempermalukan.
memalukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya kami sampai juga main fisik juga. Waduh, saya kalau ingat itu kok bisa ya. Sepertinya semua yang kita harapkan, kita pikirkan sirna semua. Tapi dalam situasi seperti itu, ya kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi landasan untuk kami bangkit. Kenapa Bapak Ibu? Ketika saya sendiri dan saya merenungkan, kok begini yang pernikahan saya? Saya hamba Tuhan, tentu tidak jadi berkat. Lalu saya diingatkan, yang menciptakan rumah tanggamu itu siapa? Yang membentuk pernikahanmu itu siapa? Saya katakan, Engkau Tuhan. Nah kalau hari ini Tuhan berkata, pernikahanmu, kalau ibarat benda atau barang itu, lagi rusak, lagi tidak baik-baik saja. Kalau ibarat motor itu, motornya lagi rusak, harus diservis, ya. Maka untuk memperbaiki motor atau mobil atau barang elektronik, misalnya handphone rusak, kemana kita harus memperbaikinya? Ya tentu kepada si pembuat barang itu atau si ahlinya. Dan Tuhan berkata, karena pernikahanmu adalah pernikahan aku yang membuatnya, aku yang menciptakannya. Kalau hari ini pernikahanmu sepertinya lagi rusak, ya ibarat baut-baut murnya, kabelnya pada putus dan tidak bisa dinyalakan lagi. Maka kemana engkau harus membawa untuk rumah tanggamu bisa diperbaiki? Ya karena Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu, karena Dia yang membuat pernikahan kita, ya kita bawa pernikahan kita kepada Tuhan. Dan hari itu saya ingat tiap hari saya coba berkata, Tuhan, saya nggak tahu harus memperbaikinya seperti apa pernikahan saya. Saya melihat istri saya tidak mungkin saya bisa mengubahnya. Istri saya juga melihat saya juga nggak mungkin dia bisa mengubahnya karena masih egois, masih berjalan dengan pengertian dan kebenarannya sendiri. Tidak berjalan dengan pengertian yang Tuhan mau. Tapi saya melihat, waktu saya disadarkan bahwa pernikahan ini bukan milik saya, milik Tuhan. Dan kalau hari ini pernikahan saya seperti ini situasinya, kondisinya, maka untuk memulihkan keluarga kita, untuk terus kembali masuk dalam rencana Tuhan, maka saya harus bawa pernikahan saya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, seperti perkawinan di Kana ya dalam Yohanes Injil Yohanes pasal 2, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah tahu dan pernah dengar kisahnya. Ketika pernikahan di Kana mereka sedang menghadapi problem kehabisan anggur, konsumsi kalau kita sekarang habis ya. Ketika Yesus diundang hadir di sana, maka Yesus tidak membiarkan pernikahan itu hancur, dipermalukan, tapi Tuhan Yesus buat mujizat. Itulah yang kami alami. Waktu saya berkata lagi, Tuhan, Engkaulah yang memiliki pernikahan kami. Engkaulah yang menetapkan pernikahan kami. Hamba serahkan, kami serahkan kondisi pernikahan kami. Kami nggak tahu, kami nggak sanggup. Dan saya melihat Tuhan hadir dalam pernikahan kami. Dia mulai memulihkan hidup saya. Memulihkan hati istri saya. Untuk kami bisa saling menerima apa adanya satu dengan yang lain. Tidak saling menuntut satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kita tahu salah satu penyebab pernikahan yang tidak bahagia, pernikahan yang tidak harmonis, ya boleh dikatakan pernikahan yang isinya neraka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu karena kita saling menuntut. Kita pengen istri kita harus begini, harus begini. Saya juga istri juga begitu ke suami. Suami harus begini, harus begini. Tapi hari itu saya melihat ketika kita undang Tuhan hadir, ketika kita minta Tuhan yang empunya pemilik rumah tangga kita, yang menciptakan pernikahan kita ya, ketika kita merasa kita butuh dipulihkan, dia memulihkan. Saya tidak lagi menuntut. Istri saya juga tidak menuntut. Justru yang ada, Bapak Ibu, kita saling melayani. Kalau dulu istri tiap pagi misalnya harus nyiapkan apa? Minum, nyiapkan sarapan buat suami. Istri harus trika baju ya buat suami atau istri harus yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, ketika istri tidak melakukannya, kita jadi marah. Nah, itu dulu ketika kita masih berjalan dengan
keegoisan kita, dengan kebenaran kita. Tapi sekarang saya justru ketika saya bangun pagi, ya, kami memang tidak ada pembantu, Bapak Ibu. Saya tidak nuntut kalau kadang istri juga bisa capek, bisa kurang sehat. Saya yang nyiapin, saya siapkan minuman panas atau minuman energen, saya siapkan ke apa yang bisa bisa buat sarapan, ya. Terus demikian juga tidak harus istri. Kalau saya lihat istri lagi sibuk, saya juga bisa setrika baju sendiri. Jadi indah Bapak Ibu, tidak ada lagi kita saling menuntut. Itu bukan karena kita hebat, karena Tuhan yang kita selalu hadirkan di dalam pernikahan kita dan Allah Roh Kuduslah yang mengurapi dan memimpin kita untuk kita bisa hidup saling mengasihi. Bapak Ibu, saya tidak tahu mungkin situasi seperti apa yang Bapak Ibu, para pendengar, pemirsa sedang alami dalam pernikahannya. Tapi sekali lagi, apapun situasi pernikahan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih ada harapan. Pernikahanmu Tuhan yang kehendaki, Tuhan yang ciptakan. Kalau hari ini pernikahanmu seperti ada yang rusak, minta Tuhan, Dia master key-nya, Dia ahlinya, karena Dia yang menciptakan pernikahan kita. Dia tahu cara memperbaiki pernikahan kita. Dia tahu bagian mana yang harus dipulihkan. Dia tahu bagian mana sekecil apapun untuk memperbaiki pernikahan kita, supaya pernikahan kita terus masuk dalam rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi yang percaya katakan haleluya, haleluya. Ada harapan dalam pernikahan kita. Saya mengingat waktu kami alami itu, sepertinya tidak ada harapan hari depan yang lebih baik dalam pernikahan kami. Tapi hari ini saya tahu karena Tuhan yang memiliki pernikahan kami, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan yang memberkati pernikahan. Jadi bawa rumah tangga kita, hadapkan semua yang menjadi problem dalam pernikahan kita. Undang Tuhan seperti pernikahan di Kana, hadir dalam pernikahan kita. Kita melihat pernikahan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi poin yang pertama, mari kita sadari, kita selalu ingat pernikahan kita Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang berinisiatif membentuk pernikahan kita. Bukan karena sekedar alasan karena usia kita menikah, bukan karena alasan orang tua, bukan hanya sekedar alasan cinta, ya sudah cocok, tapi hari ini kita menikah dengan pasangan kita karena Tuhan yang menghendakinya. Ya, jadi itu sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata tadi, tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, jadi kita melihat di sini tujuan Tuhan di dalam pernikahan kita. Yang pertama, sekarang kita sudah belajar pernikahan kita Tuhan yang memiliki, karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghendaki. Yang kedua, ketika Tuhan menciptakan pernikahan kita, Tuhan punya tujuan. Ya, Allah kita adalah Bapa yang baik, bahkan Alkitab katakan Dia Bapa yang lebih baik dari Bapa di dunia ini. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu beri yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan menciptakan pernikahan kita, Dia punya tujuan, punya maksud yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat, tujuannya untuk membuat kita menderita, untuk membuat kita menangis, untuk membuat kita mengalami suasana seperti yang pernah saya alami, neraka. Tidak, ya. Tapi tujuan Tuhan kita mengalami yang namanya keharmonisan, kebahagiaan, mengalami suasana sorga, mengalami yang namanya diberkati oleh Tuhan. Nah, Alkitab tadi berkata bahwa salah satu tujuan Tuhan menciptakan rumah tangga, karena kalau laki-laki seorang diri dikatakan, dia nggak bisa, maka disiapkan seorang penolong. Firman Tuhan berkata bahwa laki-laki Adam dibuat tidur, lalu diambillah dari tulang rusuk Adam, dan dari tulang rusuk itulah diciptakan seorang perempuan, dan perempuan itu dibawa kepada Adam, yaitu Hawa, dan itulah pernikahan yang pertama. Jadi jelas bahwa yang berinisiatif, yang menghendaki, yang menciptakan pernikahan, sekali lagi adalah Tuhan.
Dan Tuhan berkata, kenapa? Apa tujuan Tuhan? Supaya lewat pernikahan ini ada seperti uh, keutuhan, ada seperti kekuatan, ada seperti sesuatu yang tadinya kalau belum dipersatukan, ada yang belum utuh, belum lengkap untuk menerima setiap maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Makanya firman Tuhan berkata, dia butuh seorang penolong. Kata tulang rusuk, ya pernah saya mendengar dan saya juga mempelajari, dikatakan bahwa ketika Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam, maka di dalam diri Adam itu ada sesuatu yang rongga, ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang tidak utuh. Nah, di dalam diri seorang pria, dia tidak bisa maksimal tanpa seorang penolong, yaitu seorang istri. Makanya Tuhan berkata, supaya pria itu bisa utuh, bisa kekuatannya, kalibernya 100% kembali untuk mengalami setiap rencana Tuhan, Tuhan ciptakan sebuah rumah tangga. Makanya perempuan ya dipersatukan dengan laki-laki, mereka menjadi satu daging. Tuhan katakan sebuah ikatan yang begitu dalam. Yang tadinya seorang laki-laki ketika dia belum masuk dalam sebuah pernikahan, itu ada sesuatu rongga dalam hidupnya. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang tidak utuh lagi. Tapi ketika dipersatukan dengan istri atau perempuan, maka dia menjadi utuh. Dan itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu juga seperti kalau wadah itu sebuah wadah yang siap untuk menampung apa yang Tuhan siapkan, yang Tuhan janjikan dalam sebuah pernikahan. Bapak Ibu, begitu dahsyatnya rencana Tuhan dalam sebuah pernikahan. Ketika laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan, mereka seperti sebuah wadah yang tidak bocor. Ketika dicurahkan berkatnya Tuhan, itu tidak dalam arti tercecer, tapi dia bisa nampung karena tidak ada lagi rongga, tidak ada lagi yang apa itu kebocoran, tidak ada lagi. Tapi seperti mangkok itu atau gelas, dia disatukan begitu erat dan utuh, ketika dituangkan air dia bisa menampung. Bapak Ibu, mari kita melihat ada begitu dahsyatnya rencana Tuhan dalam pernikahan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kita melihat sekali lagi apa tujuan kehendak Tuhan dalam sebuah pernikahan yang Dia ciptakan. Sekali lagi, bukan tujuan untuk membuat saudara saya menderita, bukan tujuan membuat kita sengsara, apalagi menangis setiap hari, apalagi mengalami suasana neraka, tetapi ada rencana tujuan Tuhan yang begitu dahsyat dalam pernikahan kita. Kita melihat mundur, Bapak Ibu, Kejadian pasal 1. Saya tahu juga ayat-ayat yang kita renungkan dan kita pelajari, kita baca hari ini, bagian yang sudah hal yang sering kita dengar, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27-28. Kejadian pasal yang pertama ayat 27-28, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, ayat ini berkata, setelah Tuhan membentuk pernikahan, yaitu laki dan perempuan dipersatukan dalam sebuah pernikahan, mereka sudah menjadi satu daging, ya sudah tidak ada rongga lagi, sudah utuh, seperti mangkok, baskom yang siap menerima tampungan, menampung air. Tuhan berkata, karena mereka sudah disatukan, laki dan perempuan sudah diciptakan dalam sebuah keluarga, maka ini tujuan Allah di dalam pernikahan. Ayat 28, Alkitab katakan, ya 28 tadi, Allah memberkati mereka. Ya, ayat ini disampaikan oleh Tuhan setelah ayat 27 dikatakan laki dan perempuan diciptakan. Artinya setelah keluarga itu diciptakan,
Maka Allah berfirman, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita melihat ayat 28 ini. Inilah tujuan, inilah rencana, inilah kehendak Tuhan yang Tuhan tetapkan melalui pernikahan Bapak Ibu, saudara sekalian, dan juga pernikahan saya. Apa rencana dan kehendak Tuhan? Alkitab berkata, melalui pernikahan, Allah punya tujuan, yaitu memberkati pernikahan kita. Yang setuju katakan amin. Kita harusnya hari ini berikan kemuliaan ya kepada Tuhan. Bahwa tujuan pertama yang Allah tetapkan dalam pernikahan melalui pernikahan kita, Allah memberkati pernikahan kita. Ya, tidak tujuan untuk mensengsarakan kita, tidak tujuan untuk membuat kita menderita, tapi melewati pernikahan Allah memberkati. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar ada kesaksian, ada orang berkata, Pak, Bu, waktu kami mau masuk pernikahan, ya kami nggak punya apa-apa. Ya mungkin barang perabot rumah, fasilitas kendaraan, dan usaha mungkin juga masih belum usaha yang bagus, ya mungkin masih semerawutan, atau apalagi punya aset tanah, aset ini dan segala macam. Kami nggak punya apa-apa, Pak, Bu. Tapi setelah kami memasuki pernikahan dan kami menjalani pernikahan kami, hari ini kami diberkati. Kami punya rumah, terlebih juga kita tahu mereka bersaksi, kami juga punya fasilitas kendaraan, kami punya aset, kami punya pekerjaan yang baik, dan ada banyak lagi. Kami bisa menikmati kebahagiaan bersama suami, bersama anak, dan ada begitu banyak kesaksian bahwa Tuhan sungguh menggenapi janjinya, tujuannya di dalam sebuah pernikahan, bahwa Dia memberkati sebuah pernikahan. Bapak Ibu, mari kita hari ini sekali lagi pegang rencana dan tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, bahwa rencana tujuan Tuhan membentuk sebuah pernikahan, yaitu Tuhan memberkati pernikahan kita. Yang setuju katakan amin. Nanti kita berdoa, biar Tuhan terus menggenapi janji-janjinya, tujuannya dalam pernikahan kita, yaitu Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pernikahan kita, Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati anak-anak kita, Tuhan memberkati mungkin fasilitas yang kita butuhkan. Saya juga mengalami Bapak Ibu ya, awal-awal kami menikah, awal-awal kami melayani, waduh, tidak punya apa-apa ya, tapi sampai waktu berjalan, semua karena kuasa Tuhan dan anugerah kasih Tuhan. Tuhan berkati rumah, Tuhan berkati kendaraan, Tuhan berkati juga berkat anak dan berkati yang lain. Jadi pernikahan kita Tuhan ciptakan, dan dalam pernikahan kita Tuhan punya tujuan untuk memberkati. Yang setuju katakan amin. Saudara, pengertian ini membuat kita selalu bersyukur buat pernikahan yang ada. Dan katakan sama Tuhan, ini rumah tangga milikmu, dan engkau mau memberkati pernikahan kami. Yang percaya katakan amin. Lalu Alkitab tadi berkata dalam Kejadian 1 ayat 28, selain Tuhan memberkati, tujuan Tuhan dalam pernikahan juga Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, jadi seperti dalam kitab Maleakhi dikatakan, apakah tujuan dari kesatuan itu? Yaitu keturunan ilahi. Jadi selain tujuan Tuhan dalam pernikahan kita adalah memberkati, dan salah satu lagi tujuan Tuhan dalam pernikahan kita, Tuhan memberikan keturunan. Bapak Ibu ya, memberikan keturunan. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin pendengar, pemirsa, ya ada yang pernikahan yang belum diberikan keturunan, mari terus pegang janji rencana tujuan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan lewat pernikahan kita. Dan saya sudah melihat, menyaksikan ada pernikahan-pernikahan, ada yang 3, 7, bahkan lebih 10 tahun mereka awalnya belum diberikan keturunan, tapi mereka terus percaya seperti Abraham, ya, tidak menjadi lemah imannya, sampai akhirnya Tuhan memberkati mereka diberikan keturunan bukan hanya satu, lebih daripada satu. Bukan karena kuat gagah kita, Bapak Ibu ya,
kita punya keturunan, punya anak. Tapi itu adalah bukti Allah menggenapi tujuannya dalam pernikahan. Ya, makanya anak itu bukan ya, bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tapi itu adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pernikahan. Karena itu bagian dari tujuan Tuhan yang Tuhan genapi dalam pernikahan kita. Jadi yang pertama, tujuan Tuhan dalam pernikahan kita adalah memberkati, dan tujuan yang kedua, Tuhan memberikan keturunan ilahi, ya, keturunan ilahi. Saya waktu anak pertama saya lahir, laki-laki, Bapak Ibu ya, dan waktu itu melalui proses sesar, ya operasi, istri saya masih di ruang operasi, anaknya dibawa ke ruangan anak. Nah saya setelah dimandikan, lalu saya melihat wajah anak saya lihat jari tangannya Bapak Ibu, dan saya berkata, Tuhan memberi anak yang sempurna. Kok bisa ya ada hidung, telinga, jari-jari, mulut, anggota tubuh, organ tubuh atau anggota tubuh yang lainnya. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih buat pemberianmu yang begitu luar biasa. Ada sebuah sukacita yang luar biasa. Tuhan menggenapi tujuannya dengan memberikan keturunan ilahi. Buat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hari ini engkau belum diberikan keturunan ilahi, terus percaya. Karena Tuhan sendiri berjanji lewat pernikahanmu, dia akan memberikan keturunan ilahi. Tidak ada yang mustahil. Seperti Abraham. Yang terakhir dikatakan tujuan Tuhan lewat pernikahan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya ayat 28 tadi, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tujuan akhir yang Allah rencanakan lewat pernikahan kita, Bapak Ibu. Bukan hanya keluarga kita diberkati, bukan hanya Tuhan memberikan keturunan ilahi, tapi dampak pengaruh pernikahan kita, lewat pernikahan kita itu akan menjadi berkat buat seluruh isi muka bumi ini. Bahkan kepada seluruh dunia. Begitu besarnya rencana tujuan maksud Tuhan lewat pernikahan kita. Yaitu Alkitab berkata, berkuasalah atas seluruh apapun di dalam muka bumi ini. Itu berbicara melalui pernikahan kita. Tuhan punya rencana tujuan. Pernikahan kita ini bisa memberikan dampak dan jadi berkat buat seluruh alam semesta, bahkan atas dunia ini. Bukan tujuan yang biasa-biasa, bukan tujuan yang kecil, bukan tujuan yang begitu sederhana, tapi tujuannya begitu luar biasa. Saya tidak mengerti gimana caranya lewat pernikahan kita bisa menjadi berkat buat dunia ini dan seisi dunia ini. Tapi Tuhan bisa pakai banyak cara. Misal contoh Bapak Ibu, ya mungkin saya tidak bisa uh, sampai seluruh dunia untuk melakukan misi, misalnya pelayanan atau KKR di seluruh dunia. Ya walaupun hari ini kita bisa jadi berkat Bapak Ibu lewat pelayanan secara media ya, karena media sosial kita bisa menjangkau ke daerah ke belahan bumi ini yang tidak terjangkau, asal ada jaringan ya internetnya, maka kita bisa menjadi berkat ya. Tapi anak-anak kita, mereka juga bisa, keturunan cucu cicit kita, mereka bisa jadi berkat buat dunia. Mungkin anak kita, cucu kita bisa menjadi penginjil, ya, bisa menjadi dokter yang terbaik atau penemu atau yang lainnya. Mereka bisa dipakai menjadi berkat buat dunia ini. Jadi Tuhan berkata hari ini, mari sadar bahwa lewat pernikahan kita, Tuhan punya tujuan yang mulia, yang besar. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, kita harus sadar, memang ada si jelek, yaitu iblis setan, dia tidak mau pernikahan kita menggenapkan rencana dan tujuan Tuhan. Itu sebabnya seringkali kita mengalami tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan. Ada hal-hal yang ingin membuat pernikahan kita terhenti, yang ingin membuat pernikahan kita tidak mencapai tujuannya Tuhan. Tapi sekali lagi, hari ini kita belajar bahwa kalau pernikahan kita sedang mengalami tantangan, mengalami pergumulan,
seakan-akan ingin terhentikan dan tidak mengalami rencana Tuhan. Mari bawa pernikahan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang memiliki dan menciptakan pernikahan kita. Dia masternya pernikahan. Dia tahu memperbaiki pernikahan kita. Dan hari ini Tuhan ketika dia memulihkan pernikahan kita, dia akan bawa masuk rumah tangga kita untuk mengalami setiap janji dan rencana Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Yang sekali lagi diberkati katakan haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, demikianlah renungan pesan firman Tuhan dalam acara Family Corner di program Smart People Church pada hari ini. Dan saya sekali lagi berdoa kiranya Tuhan memberkati dan terus memulihkan dan terus membawa masuk keluarga pernikahan kita untuk mengalami rencana dan janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati pernikahan kita, Tuhan memberikan keturunan ilahi, Tuhan juga memberkati dan memakai pernikahan kita jadi berkat buat gereja, buat kota kita, buat Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Tuhan memberkati. God bless. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita akan berdoa. Mari kita satukan hati berdoa dimanapun Anda berada. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pernikahan kami bukan karena kebetulan. Kami hari ini menikah ada dalam sebuah keluarga karena Engkau yang menetapkan dan Engkau yang memiliki pernikahan kami. Engkau yang hari ini, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang melihat setiap keluarga pernikahan kami saat ini. Kalau ada pernikahan kami yang butuh pemulihan daripada Engkau. Engkaulah yang menciptakannya. Engkau tahu untuk memulihkan dan memperbaiki dan memperbaharui pernikahan kami. Kalau ada anggur yang terbaik itu sudah habis, tidak ada lagi dalam pernikahan kami. Biar hari ini Engkau buat mujizat. Biar anggur yang terbaik itu selalu ada dalam pernikahan kami. Hari ini pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan keluarga demi keluarga. Biar ada keharmonisan, ada kebahagiaan, ada cinta kasih sayang dalam pernikahan kami. Dan bawa setiap keluarga-keluarga untuk kami mengalami tujuan dan janji yang Engkau sudah tetapkan dari semula dalam rumah tangga. Hamba berdoa kalau hari ini ada yang belum menerima janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan ilahi. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau yang memberkati baik buah kandungan rahim, berkati Tuhan keluarga yang merindukan keturunan ilahi. Engkau yang memberkati dengan keturunan ilahi, karena Engkau sendiri berjanji lewat pernikahan, di dalam pernikahan kami, Engkau memberikan keturunan ilahi. Kalau hari ini kami butuh terobosan demi terobosan, baik dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam setiap kebutuhan, doa-doa dalam keluarga-keluarga. Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji dari semula, Engkau memberkati kami dalam pernikahan kami. Engkau berkati setiap apapun yang menjadi doa-doa, kerinduan keluarga-keluarga. Engkau yang melihat, Engkau yang sanggup membuatnya menjadi kenyataan. Rumah tangga kami diberkati, sehingga keluarga demi keluarga Engkau pakai Tuhan, menjadi berkat, berdampak, dan menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian, dimanapun kami berada, baik di gereja, di tempat kami bekerja, di kota kami, di bangsa kami, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, sebagaimana rencana dan tujuanmu. Pernikahan kami akan memberkati dunia ini, berdampak bagi dunia ini. Biar semuanya ini jadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa hamba-Mu, kami akhiri Tuhan penyampaian firman-Mu pada hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, seluruh pendengar pemirsa yang dikasih Tuhan, semuanya diberkati. Kita berkata amin 3 kali. Amin, amin, amin.
Shalom.